Putusan Perkara Perdata Nomor 19 Garing Perdata Garing G Garing 2020 Garing Pengadilan Pekanbaru. Bismillahirrohmanirrohim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa kepemilikan tanah antara Ani Tabah yang lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 1983, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Anto Castello, lahir di Siak tanggal 10 Maret tahun 1978, bertempat tinggal di Jalan Durian, Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Duduk perkara bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal pada 20 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 19 Garing Perdata Garing G Garing 2020 Garing Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat mengaku memiliki tanah yang beralamat di Jalan Garuda Sakti kilometer 15 seluas 30 x 30 meter persegi. Yang kedua, bahwa persoalan mulai timbul pada saat tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat. Pada kenyataannya bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat yang dibeli dari saudara Polan pada tahun 2003 dengan harga 25 juta rupiah. Yang ketiga, bahwa pada tahun 2018 saat penggugat mengolah tanah tersebut menjadi perumahan dan tergugat mendatangi penggugat dan memberi pernyataan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Yang keempat, bahwa sudah berulang kali penggugat menjelaskan jika tanah tersebut adalah miliknya sebagai bukti adanya surat SKGR pada saat pembelian tanah tersebut. Yang kelima, bahwa dengan perlakuan yang dilakukan oleh tergugat tersebut, penggugat merasa dirugikan oleh hal tersebut. Yang keenam, bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh tergugat menyebabkan kerugian materi terhadap penggugat dikarenakan penghentian proses pembangunan dan menyebabkan kerugian sebesar 13 juta rupiah serta untuk membayar gaji karyawan bangunan. Yang ketujuh, bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk berkenaan memutuskan primer. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala akibat hukum terhadap hak milik penggugat. Yang ketiga, menyatakan bahwa tanah tersebut beserta isi di atasnya yang menjadi sengketa adalah hak milik dari penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian sejumlah 13 juta rupiah, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, agar Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan keputusan yang seadil-adilnya bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, bahwa oleh karena upaya damai melalui persidangan dan melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya oleh penggugat tetap dipertahankan, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa apabila diperhatikan, posita gugatan jelas mendalilkan sebidang tanah seluas 30 x 30 meter persegi yang menjadi objek dalam perkara adalah milik penggugat. Yang kedua, bahwa tidak diberitahukan dalam petitum penggugat bahwa kepemilikan tanah oleh penggugat hanyalah memiliki SKGR saja. Yang ketiga, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada posita sangat bertentangan dengan petitum, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalam jabatan tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara tertulis memberikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, penggugat menolak semua dalil-dalil tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Yang kedua,
mengenai hubungan penggugat dan tergugat. Yang ketiga, bahwa saudara penggugat pada tahun 2003 membeli tanah di Gabda Sakti, kilometer 15 seluas 30 kali 30 meter persegi. Yang keempat, bahwa tanah tersebut dibeli oleh saudara penggugat dari saudara Polang. Yang kelima, saudara penggugat pada tahun 2018 mengolah tanah tersebut menjadi perumahan. Yang keenam, bahwa kepemilikan tanah oleh penggugat dibuktikan dengan kepemilikan surat keterangan ganti rugi. Yang ketujuh, pada saat penggugat mengolah tanah tersebut, tergugat datang dan mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat dalam melakukan tindakan penghancuran bangunan di atas tanah yang sedang diolah oleh saudara penggugat. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, surat-surat, yaitu surat keterangan ganti rugi, bahwa penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang disumpah, yaitu yang pertama, saksi Dodon, beralamat di Gang Merdeka, Jalan Jenderal Pekanbaru dengan agama Islam, bahwa saksi Dodon adalah pihak yang menjualkan tanah tersebut kepada saudara tergugat, bahwa memang benar transaksi jual beli dilakukan pada tahun 2003 dan hanya ada surat keterangan ganti rugi. Yang kedua, saksi kedua adalah Aman Sidik dengan umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta dengan alamat Jalan Pekanbaru yang beragama Islam, bahwa saksi mengetahui duduk permasalahan ini terlebih lagi pada saat pihak tergugat menghancurkan bangunan yang sudah diolah oleh saudara penggugat. Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti. Yang pertama, silsilah keluarga Castello yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah warisan dari keluarga Castello tertanggal 19 Juli 2000. Telah dibubuhkan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1. Yang kedua, tergugat juga membuktikan adanya surat hak pakai yang sah dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2000. Selain surat-surat, tergugat juga menghadirkan saksi yang telah disumpah. Pertama, dengan saksi Nur Hamidah yang umur 40 tahun, pekerjaan PNS dengan alamat Jalan Paus yang beragama Islam, yaitu pejabat yang mengeluarkan surat hak pakai. Yang kedua, Syahrul dengan umur 49 tahun, petani, Jalan Melati dengan agama Islam, adalah saksi yang mengetahui silsilah keluarga dari Castello. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas dan telah mengajukan eksepsi di samping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang masing-masing, menimbang bahwa kekuatan hukum bukti yang disediakan oleh pihak tergugat sah secara hukum dan lebih kuat dari penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan seluruh uraian dari pihak penggugat dan tergugat, dan pihak penggugat tidak mampu secara hukum membuktikan dalil gugatannya dan melihat bukti serta saksi yang disiapkan oleh pihak tergugat, maka terhadap keseluruhan petitum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak keseluruhannya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak seluruhnya, maka penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan oleh sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, mengadili, menolak gugatan penggugat seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar 5 juta rupiah. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 14 Maret 2020. Kami, Artijo Sugandi MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Mas Dalila SH dan Kevin Andriko SH MH sebagai Hakim Anggota. Daripada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka dan dibuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Syadila Mahiska SH sebagai panitia pengganti serta kuasa hukum tergugat dan penggugat. Hakim Anggota Ketua Majelis Artijo Sugandi MH, Hakim Anggota Mas Dalila SH dan Kevin Andriko SH MH, dan panitia pengganti Syadila Mahiska SH. Dengan demikian, sidang perkara perdata nomor 19/Perdata/G/2020 Pengadilan Negeri Pekanbaru dinyatakan selesai dan ditutup.